Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang telah kita dapatkan hari ini. Untuk melengkapi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk bisa melengkapi bekal kita pulang. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh langsung menuju ke mic. Mungkin satu pertanyaan, Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Tafadhal. Afwan Ustadz, berkaitan dengan futur yang kami khawatirkan sebagai orang tua terjadi kepada anak-anak kita ya Ustadz, terutama untuk anak-anak kita yang berada di Mahat. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anaknya beliau ini begitu, girohnya begitu luar biasa untuk menuntut ilmu. Tapi keadaannya adalah orang tua yang terpisah, di mana ayah kandungnya yang terpisah ini sangat mempengaruhi anak-anaknya dengan subhat-subhat yang akhirnya sepertinya merusak akidah anak ini gitu. Apakah ibunya berhak untuk memisahkan? Maksudnya tidak ada hubungan komunikasi dengan ayahnya yang dibuat oleh ibunya ini. Apakah menjadikan dosa kepada ibunya karena untuk melindungi akidah anak-anaknya? Karena ayah kandungnya meminta ketika liburan anak-anak itu bersama ayah kandungnya gitu, Ustadz. Masya Allah. Ya Ustadz, begitu pertanyaannya Ustadz. Barakallahu fiik. Siap jamaah. Nah, jadi memang ini menjadi kondisi yang mengkhawatirkan ya. Tatkala orang tua berpisah, salah satunya itu memang tidak satu visi dan misi. Tidak berpikir untuk bersama-sama menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap seorang ibu ketika mereka harus bercerai berkaitan dengan anak-anak? Pertama, kita nggak boleh memisahkan anak dari bapaknya. Kita juga tidak boleh menanamkan kebencian di dalam diri anak kepada bapaknya, kecuali kebencian dalam agama. Maka yang perlu dilakukan oleh ibu adalah bagaimana anak itu tetap berbakti kepada bapaknya. Tetap dia kenal sama bapaknya, dia bisa dengan telepon sama bapaknya, dia bisa jumpa dengan bapaknya, tapi tidak dalam waktu yang lama. Sehingga anak-anak tetap mendoakan bapaknya, dan boleh jadi anak-anak ini menjadi penyebab bapaknya dapat hidayah. Boleh jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata membahayakan, kalau dikatakan enggak Ustaz, anak-anak ini pulang dari bapaknya malah sholat, oh, ini berbahaya berarti. Maka perlu kontrol yang lebih. Tapi jangan sampai kita memisahkan mereka, artinya membuat anak-anak itu tidak berbakti sama bapaknya, atau dipersiapkan anak-anak itu untuk bisa mendakwain bapaknya. Jadi tugas orang tua, anak-anak yang pesantren ini disampaikan engkau perlu memberikan contoh yang baik buat ayah. Ayahnya umpamanya nggak sholat. Kan ditakutkan anak ini kalau tempat bapaknya akhirnya nggak sholat kayak bapaknya. Maka dilihat kalau anak ini ternyata nggak dia mampu. Dia ketika di tempat bapaknya, dia malah ngajak bapaknya untuk sholat. Dan alhamdulillah bapaknya mau sholat ketika anak itu mengajak. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, orang tuanya dapat hidayah juga. Dan bekal yang paling penting yang di akhir tadi disampaikan, kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi segala hal. Karena kadangkala orang tua sudah maksimal menjaga anaknya, dimasukkan ke pesantren, ya, dicarikan guru privat untuk menghafal Al-Quran. Tapi terkadang di tengah jalan, ya ada penyamun-penyamun, ada perampok-perampok yang menarik dia keluar dari jalan istiqomah. Maka kita perlu benar-benar minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.